Halo semuanya, balik lagi di Sound Smokers. Ya, pada kali ini gue sendirian ya, Dayat lagi ada urusan. Jadi selamat datang di channel tontonan favorit keluarga tetangga kamu. Cuy, apa kabar? Kalian masih sendiri? Oke, mungkin film ini akan jadi solusi kalian yang masih sepi sendiri tanpa ada yang menemani dan hanya pakai tangan kiri. Dan film yang bakal gue bahas adalah film berjudul Life Like yang rilis tahun 2019. Dan film ini menceritakan seorang istri yang kesepian ditinggal suaminya kerja. Namun hal itu hilang ketika sebuah robot manusia bisa memuaskan semua kebutuhannya saat ditinggal sang suami. Oke, gak usah lama-lama, penasaran gimana ceritanya? Langsung kita mulai aja. Tarik mon, intro. Di awal film kita diperlihatkan sebuah pasangan yang baru aja nikah bernama Sophie dan James. Mereka berdua sangat senang dengan pernikahan mereka dan sepertinya mereka akan pindah ke apartemen yang baru dengan membawa sofa tua. James ini bekerja di kantor ayahnya yang dijalankan oleh ayahnya sendiri yang nggak tahu usahanya apa. Namun ayahnya adalah seorang pengusaha yang sangat kaya raya tapi nggak norak. Suatu hari dia menerima telepon dari keluarganya yang memberitahu dia bahwa ayahnya telah meninggalkan dunia yang fana ini selamanya. Dan secara otomatis James mewarisi bisnis ayahnya dan menjadi CEO di perusahaan ayahnya. James dan Sophie pun akhirnya memutuskan untuk pindah lagi dari kota ke rumah pinggiran kota yang sepi, tenang, syahdu merindu. Hari demi hari mereka jalani di rumah besar mereka yang memiliki banyak sekali pelayan untuk mengurus rumah tangga mereka dan juga pekerjaan rumah. Jadi Sophie ini nggak kerja dan pengangguran, tapi nggak apa-apa karena suaminya kaya. Dan Sophie pun menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah. Sayang, dia tidak terbiasa dengan kehidupan mewah seperti ini. Seperti contohnya pelayan yang melayaninya sepanjang waktu. Meskipun pelayannya telah bekerja sangat baik, dia merasa bahwa dia hanya ingin hidup sendiri dengan James di mansion tersebut. Lah, koplak ya. Dan akhirnya dia memilih untuk memecat semua pelayannya dengan memberi mereka PHK. Lah, kasihan loh. James yang awalnya tahu tentang ini sangat kecewa dengan Sophie dan mengatakan bahwa mereka membutuhkan beberapa pelayan untuk mengurus rumah besar mereka. Tetapi pada akhirnya amarah James luluh saat Sophie mengajaknya untuk menyelam dalam angan dan diiringi bintang malam itu. Walalalala. Beberapa waktu kemudian James yang sedang bekerja sangat keras tiba-tiba ditelepon sama isi istri di tengah rapat dengan rekan kerjanya. Sophie bilang kalau mesin pemotong rumputnya rusak dan memintanya untuk memperbaikinya. Dan akhirnya James pun memperbaiki mesin itu di malam hari. Di sini bisa kita lihat bahwa setiap hari Sophie masih bingung dengan pekerjaan rumah dan kewalahan. Dia mulai mengeluh kepada James meskipun dia telah memecat semua pelayan di rumahnya. Bego. Pada akhirnya mereka pun bertemu dengan Julian, seorang pria yang menjual robot dengan kecerdasan buatan yang digunakan sebagai pembantu rumah tangga. Pada awalnya James ingin menyewa robot cantik, saya sih setuju. Tapi sayangnya Sophie nggak setuju, karena dia ingin menjadi satu-satunya wanita di rumah mereka. Loh, akhirnya mereka setuju untuk memilih robot pria aja. Dan nama robot itu adalah Henry, yang dengan patuh menjalankan perintah mereka. Pada awalnya nih, semuanya berjalan normal dan Henry adalah robot yang menyiapkan sarapan untuk mereka setiap pagi dan memotong rumput juga di halaman mereka, seperti yang diperintahkan oleh James dan Sophie. Namun pada suatu hari saat Henry sedang membersihkan kamarnya Sophie, dia nggak sengaja melihat Sophie yang memakai baju terlalu gemesin. Sophie sangat terkejut dengan kehadirannya dan meminta dia untuk keluar kamar saat itu juga. Sophie pun kembali terus mengeluh kepada James tentang tindakan Henry sampai suatu hari hubungan mereka semakin buruk. Sophie sering merasa kesepian karena James selalu sibuk kerja. Akibatnya dia mencoba untuk menghabiskan waktu lebih banyak dengan Mas Henry. Dan mulai sekarang Sophie malah terlihat mulai memiliki perasaan pada Henry. Sophie menyuruh Henry untuk membaca buku tentang perasaan dan emosi manusia. Dan oleh karena itu Henry pun dengan ajaib mulai merasakan emosi dan bermimpi karena sistem kecerdasan robotnya yang akan beradaptasi dengan hal-hal yang dia hadapi, katanya Henry. Suatu malam, Sophie bangun dari tempat tidurnya dan mendengar sesuatu dari luar rumah.
Dan ternyata Shopee menemukan Henry tidur di luar. Entah apa maksudnya. Dan dengan ekspresi linglung, Henry mengatakan kalau dia bermimpi menjadi manusia. Waduh, apakah dia akan hidup? Penasaran kan? Keesokan harinya, Sophie dan James langsung menemui Julian dan bertanya tentang keanehan Henry tadi malam. Julian pun mengatakan bahwa itu bisa saja terjadi karena perusahaan yang menciptakan Henry mengembangkan kecerdasannya sehingga Henry bisa saja memiliki emosi ketika sering berinteraksi dengan manusia. Ketika James dan Sophie pulang ke rumah, James pun menyalahkan Sophie atas semua yang telah dia lakukan pada Henry. Dan saat ini hubungan mereka malah jadi semakin buruk karena pertengkaran yang terjadi. Setelah bekerja, James menemukan surat yang ditulis oleh Sophie. Surat itu ditulis Sophie ketika mereka pertama kali pindah ke rumah itu. Dan di dalam surat tersebut, ternyata Sophie menuliskan betapa dia mencintai James. Merasa bersalah, James kemudian membawa beberapa lilin ke kamarnya untuk meminta maaf dan meminta Sophie untuk mengarungi malam dalam dekapan hangat ditemani sang bintang. Walalalala. Tapi sayangnya Sophie menolaknya karena lagi nggak mood. Suatu malam, Henry memberitahu Sophie bahwa dia telah merasakan beberapa emosi akhir-akhir ini. Dia merasa seperti dia diprogram untuk memenuhi semua yang James dan Sophie butuhkan selayaknya manusia, termasuk bobo bareng dan juga belajar bareng sambil berselebe walalalala. Malam itu, Sophie bermimpi kalau Sophie dan Henry belajar bareng saat Henry memijatnya. Dan ketika James pergi bekerja, Sophie dengan sengaja membuka pintu kamar tidurnya dan malah meregangkan otot-ototnya dengan mikrofon ajaib sambil membayangkan tentang mimpinya tadi malam. Setelah itu, dia menemukan Henry di kamarnya dan menanyakan apakah dia sedang mengawasinya baru-baru ini. Tapi tidak ada jawaban. Lalu scene berpindah ke James yang melihat Sophie dan Henry duduk di tepi kolam, yang dimana kita bisa lihat James mulai iri dengan kedekatan mereka baru-baru ini. Akhirnya dia memutuskan untuk bertemu dengan Julian lagi dan memintanya solusi untuk Henry yang mulai PDKT dengan istrinya. Julian mengatakan kepadanya bahwa perilaku Henry akan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Setelahnya, James pun memperingatkan Henry untuk tidak berinteraksi lagi dengan istrinya. Namun Henry yang sedih dengan sengaja memberitahu Sophie tentang peringatan yang diberikan suaminya itu. Dan hal itu sontak menyebabkan James dan Sophie berdebat sekali lagi. Akibatnya, Sophie meninggalkan rumah selama beberapa hari. Berikutnya, ketika James meminta Henry untuk membawakan pisau cukurnya, Henry pun datang dengan gaya ala Spartan. Pertemuan mereka pun menjadi canggung dan berakhir dengan Henry yang malah nyeruduk James. Insiden ini membuat James mempertanyakan apakah dia sudah berbelok atau malah punya bakat berbelok. Keesokan harinya di kantor, James pun menelpon Sophie dan meminta untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun Sophie malah diam-diam pulang hanya untuk bertemu Henry. Dan setelahnya, Henry kembali menyeruduk Sophie saat lagi pijat. Dan Sophie pun malah kaget ketika Henry malah bilang, "Aku mencintaimu," dengan cara yang sama yang digunakan oleh James. Walalalala. Ketika James pulang, Sophie memberitahu James tentang apa yang terjadi dengannya dan juga Henry. Hal itu sontak menyebabkan James marah dan kemudian melabrak Henry dan menamparnya dengan sepenuh hati. Tak puas sampai di situ, James juga merusak chargernya Henry. Keesokan paginya, James dan Sophie sedang menunggu Julian tiba di rumah mereka. James berangkat kerja dulu karena dia telah menunggu terlalu lama dan Julian gak datang-datang. Hari itu juga Henry pun bangun dengan sangat terlambat. Tiba-tiba dia datang dan bertanya-tanya, kenapa chargernya rusak? Dan dia juga menjelaskan semua peristiwa yang terjadi ketika Sophie meninggalkan rumah. Tidak lama, Julian datang ke rumah. Tetapi Sophie malah memutuskan untuk mendatangi James di kantornya. Anehnya, Henry melihat memarnya di cermin dan bertanya apakah dia ini robot atau manusia. Julian lalu memerintahkannya untuk pergi ke tempat tidurnya, tetapi dia tidak mau menuruti Julian. Dia juga menyadari bahwa Julian seperti telah berbohong padanya selama ini. Kita kembali ke Sophie dan juga James. Mereka berdua pun menyesali tindakan mereka dan James menjelaskan bahwa dia pernah hilap dan sudah menyeruduk Henry karena sebelumnya sudah ditolak oleh Sophie. Dan mereka pun akhirnya saling memaafkan kesalahan mereka.
Setelah sampai di rumah, mereka dikejutkan oleh Henry yang kembali menjadi Spartan di luar rumah. Wah. Dan yang mengejutkan lagi, Henry menyadari bahwa selama ini dia adalah seorang manusia. Ternyata selama ini Julian adalah seorang penipu, dan semua robot-robotnya sebenarnya adalah manusia nyata yang dia besarkan sendiri seperti kedelai pilihan. Waduh. Julian telah mengambil hak asuh Henry ketika dia masih kecil, yang ditolak oleh ibunya, yang dulu menyiksanya sejak kecil. Julian telah membesarkan semua robotnya dan mencuci otak mereka agar percaya bahwa mereka adalah sebuah robot. James dan Sophie dengan 2 agen FBI pergi ke kediaman mereka untuk menangkap Julian. Namun Julian malah menembak para polisi tadi dengan shotgunnya. Lalu saat Julian mengarahkan senjatanya ke James dan Sophie, tiba-tiba Henry menyerangnya dan memukulinya tanpa ampun. Karena Henry merasa dikhianati oleh Julian, akhirnya Henry pun memutuskan untuk COD dengan malaikat menggunakan sebuah pisau besar. James dan Sophie pun menangis menyaksikan Henry yang akhirnya bertemu penciptanya yang asli. Dan 5 tahun kemudian, kita akan diperlihatkan James dan Sophie sudah memiliki seorang bocil yang juga diberi nama Henry. Dan mereka juga berencana untuk memberitahu putra mereka tentang namanya suatu hari nanti. Dan filmnya pun tamat. Waduh. Oke, ini sebuah film yang cukup menyebalkan ya, dengan plot twist yang ternyata cukup mengejutkan gitu. Ternyata selama ini suami istri ini malah menggunakan robot yang aslinya manusia sebagai bahan belajar bareng saat mereka ada masalah. Walalala. Oke, mungkin pesan yang bisa kita ambil dari video ini adalah seharusnya kita bisa menerima baik buruknya seseorang yang kita sayangi. Apalagi pasangan. Seburuk apapun pasanganmu, coba deh lihat dia, tatap matanya, dekati dia, dekati kupingnya, bisikan asuh. Oke, sekian dulu dari saya. See you next time. Dan Emon undur-undur. Dan dadah.